Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan materi kompensasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini ada saya Muhammad Syafrin Al-Fariji. Saya Mita Puspitasari. Baik, di sini ada pengertian kompensasi. Kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau gaji. Upah dan gaji lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial. Sedangkan kompensasi mencakup balas jasa finansial maupun non-finansial. Selanjutnya ada tujuan kompensasi, yaitu ada 3. Yang pertama, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Dan yang ketiga, menjamin keadilan. Baik, yang selanjutnya ada manfaat kompensasi. Yang pertama dari sudut perusahaan. 1. Menarik pelamar kerja yang potensial. 2. Mempertahankan karyawan yang baik, meraih keunggulan kompetitif. Dan 3. Meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada dari sudut karyawan. Kepuasan kerja dengan adanya balas jasa, maka kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, baik kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya, sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Selanjutnya ada tahapan proses pemberian kompensasi. Yaitu tahap pertama, mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang kedua ada tahap kedua, yaitu melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Dan yang ketiga yaitu menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Baik, yang selanjutnya ada sistem dan kebijakan kompensasi. A. Sistem kompensasi. Pertama, sistem waktu dan sistem waktu. Besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Yang kedua ada kebijakan kompensasi. Faktor pemerintah, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi, angkutan, inflasi maupun devaluasi sangat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi dan teori upah insentif. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, yaitu penawaran dan permintaan. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi dan teori upah insentif. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, yaitu yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang kedua kemampuan dan kesediaan perusahaan, yang ketiga serikat buruh atau organisasi karyawan, yang kedua ada teori upah insentif. Abi Sujak mengupakan bahwa penghargaan berupa insentif atas dasar prestasi kerja yang tinggi merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap prestasi karyawan dan kontribusi kepada organisasi. Yang selanjutnya ada asas-asas kompensasi. Yang pertama, asas adil besarnya kompensasi. Yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan potensi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal. Konsentrasi dengan asas adil, maka akan tercipta suasana kerja yang baik. Semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi karyawan akan lebih baik. Yang kedua, asas layak dan wajar kompensasi. Yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif penetapan besarnya kompensasi berdasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan internal konsentrasi yang berlaku. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam penentuan kompensasi. Yang pertama itu ada faktor internal organisasi, seperti dana organisasi, kemampuan organisasi untuk melakukan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan. Yang kedua ada faktor pribadi karyawan, yaitu produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Kesimpulannya yaitu adalah kompensasi adalah pengganti atau imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi dan kinerja mereka dalam organisasi. Tujuan kompensasi adalah untuk memotivasi karyawan, menjaga keseimbangan internal dan eksternal dalam struktur kompensasi, serta menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kompensasi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan. Baik,
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.